Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bang Andre yang merupakan Ketua KPI Pusat. Bang Andre, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan beberapa hal, salah satunya adalah apa sih membuat tertarik masuk dunia komunikasi ini khususnya penyiaran? Yang pertama, saya itu dulu kan tahun 98 akhir waktu setelah reformasi itu yang paling yang disukai oleh generasi waktu zaman itu adalah masuk engineer di bidang informatika. Saya tes ITB, terus nggak lulus Mas. Terus saya bingung, akhirnya kan ada social science, salah satunya komunikasi di Pajajaran. Nah, ketika kondisi itu saya tetap masuk D3 MIPA waktu itu di Teknik Informatika Pajajaran, tapi besoknya saya coba untuk hal yang teknik di ITB, tapi nggak juga, akhirnya dapat di komunikasi. Nah, dalam kondisi itu saya memahami ini komunikasi apa sebenarnya, gitu loh Mas Repa. Jadi padahal awalnya teknik ya sebenarnya. Ya, awalnya kayak gitu kan, informatika. Ternyata saya lihat kok informatika tuh pelajarannya kok 01, 10, binary, angka dan sebagainya. Banyak hitungan. Hitung programming. Jadi menjelma, akhirnya ketika saya jadi komunikasi, ketika diterima waktu itu saya berpikir, ya udah saya nikmati. Saya lihat, wah dunia begitu luas. Ada jurnalistik, ada public relation, ada bagaimana menjadi public speaker yang baik. Wah, saya pikir, wah ini enak juga ini. Ini kemudian, jiwanya muncul nih gitu ya. Jadi event organizer dan sebagainya. Dalam perjalanan itu saya nikmati kuliah komunikasi, waktu itu belum kerasa. Tapi tiba-tiba saya diamanahkan jadi ketua senat waktu itu, Fakultas Komunikasi. Ketika S1 berarti Bang ya? Terus terakhir jadi presiden mahasiswa di Universitas Pajajaran. Jadi ketua presidium namanya dulu, keluarga mahasiswa 4. Jadi waktu itu aktivis itu baru bergelora. Tapi saya nikmati komunikasi itu jadi satu sesuatu ilmu bagi saya yang mengupgrade diri saya secara karakter. Nah, disitulah saya pikir, wah saya nikmat banget komunikasi. Akhirnya saya fokus di medianya, terus tiba-tiba saya ikut scholarship di UiTM di Malaysia. Saya terima, waktu itu di Australia juga ada tawaran 6 bulan kemudian, tapi agak cepat di Malaysia. Jadi dipilih Malaysia? Saya cepat aja pilih Malaysia, daripada biasanya kita di rantau, ibu di kampung, di Padang nelpon, setelah tamat mau ngapain nih, gitu kan. Pertanyaan klasik ya? Sangat klasik sekali. Jadi saya berpikir, belum lama kerja, saya waktu itu udah ditawarin kerja, waktu itu ngurus gedung alumni Unpad Center waktu itu, tapi sebentar saya langsung terbang ke Kuala Lumpur di Malaysia, tepatnya di kota Shah Alam, ibu kotanya Selangor. Dan situlah saya lanjut, yang saya bilang Siratal Mustaqim tadi, saya nikmati, saya pelajari, akhirnya saya paling cepat dalam graduate di bidang komunikasi, waktu itu di usia 30, Mas Repa. Jadi setelah itu opsionalnya, apa yang bisa dilakukan, orang kalau bisa doktor pasti harus berbagi sama orang banyak. Akhirnya apa? Cita-cita saya waktu itu menjadi diplomat dan jadi dosen. Saya tes diplomat, saya lihat kok diplomat saya udah lulus waktu itu tes 1, pas 2, saya lihat kok jadi event organizer ya, saya bilang. Datang tamu dari luar negara, kok tiba-tiba di ngurusin. Ya udah saya pilih dosen deh, walaupun dosen ini ada candanya Mas Reva. Dosen, kerjaan sedos, gajinya sesen. Jadi dosen. Jadi saya berpikir ya udahlah, ini ada 3 yang bisa diterima dalam agama saya di Islam tuh, bahwa pertama doa yang soleh, sedekah jariah, terakhir ilmu bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya pikir, wah minimal jadi dosen, ilmu bermanfaat bagi orang lain, karena terlalu banyak dosa nggak ada pahalanya, kacau juga ini. Jadi karena guru jadi kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Betul. Berarti insya Allah pahalanya juga banyak di di akhirat aja. Amin, amin. Itu Mas Reva. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya itu berarti yang memang membuat jadi yakin untuk masuk ke dunia komunikasi ya. Nah tadi Bang Andre juga sempat mengatakan bahwa ibu di Padang itu nelfon segala macam. Berarti memang asli orang awak apa gimana deh? Saya putra asli Minangkabau. Berarti kita berdua putra asli Minangkabau. Oh iya. Nah ini kita ngomongin Minangkabau nih. Dengar-dengar ada dari special agent saya nih ya. Iya. Udah nih juga ikutan Udah Uni Sumbar ya? Bener nggak? Iya. Bener ya? Boleh diceritain nggak sedikit ke pemirsa nih? Ya, dalam perjalanan hidup ini kan ada otak kanan, otak kiri. Saya selalu dunianya serius, aktivis, jadi ketua presidium, terus jadi presiden mahasiswa. Ketika itu saya berpikir ada namanya Uda dan Uni. Sama kayak Mas Reva katanya Abang None juga ya. Sekalian promo nih ya. Jadi saya pikir begini, ini orang-orang muda harus diapresiasi. Tapi kebanyakan orang menganggap mereka ini adalah orang-orang yang lebih ke gagahan, ke cantik dan sebagainya. Saya pikir mereka tuh mempelajari sebuah literatur budaya, bagaimana berkarakter versi dari kearifan lokalnya. Nah saya pikir karena saya di presiden mahasiswa, saya tes waktu itu di Padang, waktu itu lagi liburan.
Waktu itu almarhum om saya yang kebetulan beliau kerja di Nasrul itu, dia ngajak, coba aja ikut dalam sebuah, saya lihat prosesnya, bahasa Inggris, seleksinya luar tesnya biasa, luar biasa, kepribadian, pengetahuan seni, pengetahuan budaya, pengetahuan lain-lain dan sebagainya. Saya pikir, waduh, ini kompleks nih kalau orang cari jodoh di sini nih. Berarti salah satu tujuannya nyari jodoh juga. Karena udah certified kan? Iya, betul. Iya, betul. Kebetulan saya dapat junior saya kebetulan Uni Sumbar yang jadi baru kemarin ya, berarti iya. dapatnya udah Uni juga nyari jodoh juga ya. Kebetulan itu takdir aja ya. Tapi Betul. saya lihat ini ada sesuatu yang khidmat di sini. Anak muda tidak ada saluran aktualisasi dirinya dan ada di sini saya bilang. Di situ saya ikuti proses ya seperti di KPI. Betul. Saya Nothing Tulus tiba-tiba terpilih jadi UDA pemenang Sumatera Barat Di tahun tahun 2004. 2004. Berarti senior saya nih, saya 2012 deh. Oh, 2012 ya. Nah, dalam perjalanan itu Mas Reva, Iya. saya bagaimana bisa bermanfaat, saya selalu bilang begitu, bermanfaat. Akhirnya saya bangun asosiasi se-Indonesia, dulu namanya Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Iya. Sempat jadi ketuanya Abang Noni, Cak Ni, Raka Raki, saya kumpulin Pageant-nya semuanya. Indonesia lah ya. Pageant dikumpulin di Bali waktu itu. Dan saya diamanahin, terus lanjut lagi, ada lagi Ikatan Duta Budaya Pariwisata Indonesia waktu itu, di Ketua Umum mantan Abang juga, Ketua Ikatan Abang. Nah, akhirnya saya jadi ketua dan pembina. Sampai saat ini saya melihat bahwa ini salah satu saluran potensi anak muda yang bisa kita ambil untuk menjadi leader. Menurut saya ya, waktu itu. Baik. Dan Bang Andre ini kan kalau kita lihat tadi kan alhamdulillah banyak sekali karir yang sudah cukup baik di usia muda dan juga prestasi yang dicapai. Sebenarnya peran keluarga dalam melakukan ataupun dalam perjalanan karir Anda itu seperti apa sih? Peran keluarga itu paling utama, Mas Reva. Saya yakin itu banyak orang yang merasa superior, tapi ketika di rumah dia merasa yang tidak ada apa-apanya. Tapi ada yang orang yang tidak apa-apa di luar, tiba-tiba dapat motivasi dari rumah, dia menjadi sesuatu yang di luar. Nah, ini ada sebuah korelasi sebenarnya. Justru itu saya bilang ini menjadi yang paling utama bagi diri saya. Apa itu? Salah satunya ayah saya almarhum bapak saya itu adalah seorang aktivis juga. Beliaulah yang mendorong untuk saya itu aktif di organisasi. Dan apa dasar organisasi? Kalau orang berpikir instan selalu apa sih untung ke organisasi, nggak ada uangnya, ngabisin waktu dan sebagainya. Tapi ada khidmat yang saya pelajari di sana. Salah satunya adalah bagaimana membangun hablum minan nas. Bagaimana orang kita berbeda, kita menyepakati dengan persepsi yang sama dengan mereka. Ini taruhan kita. Nah, itu yang membuat saya grow up di karakter di organisasi oleh almarhum papa saya. Dan kalau namanya ibu atau mama ini kan orangnya kan lebih ke humanis ya. Jadi saya masih ingat waktu itu saya mimpin demo, itu waktu itu masih kita presidennya Gus Dur, almarhum, saya demo, dia bilang, kalau demo jangan di depan ya. Kebayang saya jadi ketua presidium demo, saya mimpin orang tapi jangan di depan, pasti di belakang. khawatir ya orang tua ya. Khawatir, saya selalu bilang, iya di belakang, padahal saya di depan. Karena nggak mungkin kita maju, masa orang di belakang, kita di belakang gitu kan. Ini akhirnya keluarga inilah yang meng-guidance situasi sebenarnya untuk memotivasi diri saya untuk selalu berprestasi dalam artian bermanfaat bagi orang banyak. Prestasi ini bukan artinya award ataupun sesuatu yang di-appreciate, tapi benar-benar sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu prestasi versi keluarga waktu itu. Baik, berarti memang peran keluarga dalam karir Bang Andre ini sangat penting dalam hidup ini ya. Baik. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.